Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat dikumpulkan di acara sosialisasi 4 pilar pada sore hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ari Egahni selaku DPR RI Komisi 3 Daerah Pilih Kalimantan Tengah. Selamat datang Bu di Universitas Palangkaraya. Salam sambut juga kepada Bapak Rektor telah membersamai acara pada sosialisasi 4 pilar kebangsaan pada sore hari ini. Mungkin langsung saja kita bersama-sama memulai acara kita. Agar acara kita berkah, maka diawali dengan doa. Kepada Saudara Iqbal kami persilakan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya memandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada sore ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dan meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkan kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini. Ya Allah, ya Rabbana, jalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk yang membacakan doa. Semoga dengan bacaan doa tadi acara kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian diharapkan untuk berdiri. Teman-teman yang di belakang juga kami mohon untuk berdiri, kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu sekalian dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Palangkaraya kepada Bapak Andri Elia, SE MSI. Kami persilahkan. Ya, izin berdiri. Terima kasih Mbak acara. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karena melempang, adil katalinu, bacuramin kasaruga, basengat kajabata. Harus. Yang saya muliakan Ibu Ari Egani, anggota DPR RI Republik Indonesia. Terima kasih berkenan datang ke kampus Universitas Palangkaraya, kampus tertua di Provinsi Kalimantan Tengah dan kampus terbesar. UPR ini adalah sebuah sejarah berdirinya Kalimantan Tengah, yang Kalimantan Tengah itu berdiri tahun 57 bulan Mei 57 ditetapkan oleh Presiden RI. Kemudian dalam pidatonya Pak Soekarno, saya baca sejarahnya, untuk membangun Indonesia dan Kalimantan Tengah diperlukan SDM di pendidikan tinggi. Makanya Pak Cilikriwut memperjuangkan pada tahun 1963 atau 57 tahun yang lalu Universitas Palangkaraya berdiri. Tidak ada bangunannya. Ini kawasan di sini semua hutan belantara. Saya sekolah dulu SD tahun 72. Di sini masih hutan belantara. SMA saya tahun 79. Kuliah tahun 80. 79 ini padang hutan nih. Kayu-kayunya seperti drum. Tidak ada mahasiswa, tapi Presiden Republik Indonesia menyetujui berdirilah kampus yang namanya Unpar dulu. Unpar itu Universitas Palangkaraya atau sekarang singkatannya UPR. Kenapa berubah dari Unpar ke UPR? Karena rupanya Parahyangan secara hukum lebih dulu gitu, supaya kalau Universitas Parahyangan itu kan yang di Jawa Barat ya, Bandung, itu Unpar disingkat, sehingga kita tidak bisa. Mereka duluan mengurus di Kementerian Hukum dan HAM namanya, sehingga kita mengalah jadi singkat UPR. Nah, dengan tidak adanya mahasiswa, belum ada dosen dan lain-lain. Setelah itu Pak Cilikriwut, pegawai pemerintah daerah ASN ataupun orang-orang pintar di Kalteng, anak-anak muda, anak-anak milenial disekolahkan di Jawa, masuk UGM, UI, ITB dan lain-lain. Yang ASN-nya mereka jadi pegawai Pemda sekaligus mengajar di kampus. Terus ASN-nya yang belum S1 suruh kuliah di kampus. Makanya sejarah dari berdirinya Kalimantan Tengah ini adalah Universitas Palangkaraya untuk membangun Kalteng dan Indonesia. Nah sekarang yang mulia Ibu Ari sebagai anggota DPR RI Komisi 3 bisa menyampaikan bahwa Universitas Palangkaraya adalah bagian dari membangun SDM Indonesia. Maka karena itu kami mohon dukungan ke depan bahwa Universitas Palangkaraya harus diperhatikan secara nasional, baik dari segi penganggaran dan lain-lain. Yang selama ini saya baru 2 tahun jadi rektor. Selama 53 tahun sebelumnya tidak pernah mendapat dana yang besar dari pemerintah pusat. Hanya bersumber dari PNBP atau uang kuliah mahasiswi. Tapi saya jadi rektor, saya berjuang 2 tahun sudah mendapat dana yang cukup besar dari pusat. Sudah membangun gedung lantai 7. Semoga tahun Januari 2021 sudah optimal untuk laboratorium, untuk kuliah. Dan UPR
tahun 2021 sudah mendapat dana SBSN, Bu, sudah tetapkan Bappenas 1,144 miliar gedung kuliah. Jadi kita akan berkuliah puluhan ribu orang di gedung yang sama dengan perguruan tinggi lain. Saya katakan kepada Pak Menteri waktu itu, walaupun saya baru jadi rektor, jangan ada istilah Bappenas itu kan kriteria terjauh, terluar, terpinggirkan. Saya bilang tambah Pak Menteri Bappenas, terlupakan. Nah, jangan sampai di Indonesia ini walaupun jauh Universitas Palangkaraya terlupakan. Nah, oleh karena itu anak-anakku mahasiswa, caranya agar kita tidak terlupakan, kita harus menunjukkan eksistensi kita. Kita harus menunjukkan integritas kita. Kita harus menunjukkan daya saing. Makanya kualitas dan mutu kita agar kita berdaya saing. Berdaya saing, mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Tapi saya yakin dengan prestasi anak-anakku mahasiswa sekalian, sekarang ini 2 tahun saya jadi rektor, saya bisa 95% meningkatkan akreditasi universitas setara dengan perguruan tinggi lain. Sebelum saya jadi rektor, kedokteran masih belum berakreditasi, sekarang sudah akreditasi B. Jadi unggul. Jadi sama dengan perguruan tinggi lain. Nah, sekarang sudah 95% akreditasi kita sudah B, bahkan ada yang dapat A tahun ini kemarin di PISIP ya. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu anggota DPR yang mulia, bahwa anak-anak kita sekarang banyak berprestasi di tingkat nasional dari UPR. Dan kita tidak kalah, ya kita diberikan kesempatan, sarana pendidikan, perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan melalui anggaran pemerintah pusat. Dan kemudian salah satu kunci pokok bahwa kita harus stabil dalam artian menjaga nilai-nilai kebangsaan. Makanya sangat tepat hari ini Ibu Ari yang mulia menyampaikan pondasi membangun sebuah bangsa itu adalah kebersamaan, keberagaman, harmonisasi dalam satu kata bingkai, dalam bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita diberikan peluang kesempatan untuk membangun bangsa ini. Dan pada tahun 2045 dari sekarang kita menuju 2040 sudah era generasi milenial, millennium goal, generasi emas, di mana angka usia produktif berada di puncak Indonesia dan dunia. Nah, generasi produktif migrasi yang menghasilkan output dan outcome yang tertinggi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kesempatan peluang anak-anakku sekalian, jangan pernah menyerah, jangan mudah putus asa ya. Sekarang sudah era revolusi industri digital. Dengan masa pandemi COVID-19 kita didorong untuk menguasai teknologi yang tidak pernah mengenal batas. Tidak ada batas waktu kita belajar. Artinya mau tengah malam, mau apa, mau pagi, mau subuh, jendela dunia terbuka. Tidak harus kita mengunjung satu tempat. Di dalam bilik kamar kita, ibaratnya rumpak jangkut, kita tahu kita belajar ya tuh. Tinggal kita buka jendela dunia dengan menguasai teknologi informasi. Dimanapun kita berada, demikian juga kita belajar. Demikian juga kita beraktivitas, meningkatkan harkat dan martabat kita. Berusaha sekarang begitu mudah. Jadi tidak ada kenal waktu, tidak ada mengenal batas jarak. Tidak ada jarak. Mau sekarang aja detik kita pencet WA langsung ke Amerika bisa dari sini, atau dari hulu sungai, dari hutan belantara, bara kayu, bara hulu saka, apa segala yang jauh
udik sana. Yang penting ada wifi-nya ya. Nah itu, anak-anak sekarang ini kesempatan kita semua. Jangan lemah, jangan lengah. Tapi kita harus bersatu. Jangan sangat sedikit-sedikit ada masalah lalu demo, ribut, teriak-teriak, bakar-bakar ban di jalan dan lain-lain. Itu bukan menyelesaikan persoalan. Nah sudah tidak ada zamannya lagi. Kita akan tertinggal terhadap kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat. Sedangkan menurut teori Robert Malthus itu kebutuhan bahan pangan itu seperti deret hitung. Ije, dua, telu, 1, 2, 3. Tetapi perkembangan kebutuhan manusia, pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur. Berkali lipat 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 4 pangkat 4 dan berkali lipat sangat cepat. Ya kalau kita tidak cepat ya tentunya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penghargaan kami yang setinggi-tingginya pada Yang Mulia Ari Egani, anggota DPR RI. Semoga kita semua diberikan kesehatan, salam sehat, salam bahagia, salam tangguh untuk kita semua. Semoga apa yang kita inginkan dapat kita wujudkan dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Ibu Gani telah mengunjungi UPR, mungkin pertama kali menjajak kaki di Universitas Pelangkaraya, dan Ibu Wakil Bupati ini Barito Selatan. Terima kasih. Dan banyak anak-anak mahasiswa Barito Selatan di kampus UPR ini, mungkin ribuan. Dan kita ada 8 fakultas, 1 pasca sarjana, program S1, S2 maupun S3. Ya. Jadi terima kasih dan tetap semangat anak-anakku sekalian, jaga kesehatan, terus menjadi pemenang dalam menghadapi COVID-19. Jangan kita pernah kalah oleh virus corona, tapi dengan cara kita mematuhi himbauan pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga hubungan kita. Sudah tidak ada lagi era sebelumnya. Tidak ada, kita akan kembali ke era normal seperti sebelumnya. Kita adalah adaptasi baru. Jadi saya agak ini juga mengatakan new normal. Karena kalau new normal itu dianggap seperti yang dulu-dulu aja. Jadi adaptasi baru, kehidupan baru. Itu yang kita harapkan, tidak akan kembali masa lalu. Mari kita menatap masa depan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. UPR. Sip, mantap. Makasih. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rektor. Baik, acara kita yang selanjutnya adalah pemaparan materi serta dialog. Untuk pemaparan materi dan dialog akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Nita. Kepadanya kami persilakan untuk memimpin diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Tabe selamat lingguna latai, salam sawujud karende malempang, adil katali kasaruga, besengat kajubata. Terima kasih hadirin semua. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Pada sore hari ini kegiatan kita yaitu sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita yaitu Ibu Ari Egani Benbahat SH, merupakan anggota DPR RI Komisi 3 Kalimantan Tengah. Adapun biografi singkat dari beliau yaitu Banjarmasin 12 Mei 1900. Riwayat pendidikan SDN Setia Banjarmasin,
SMPN 1 Banjarmasin, SMA 5 Banjarmasin, dan S1 di Universitas Lambung Mangkurat, jurus Fakultas Sarjana Hukum ya. Riwayat pekerjaan beliau pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya pada tahun 1993 sampai dengan 1996. Langsung saja untuk perkenalan lebih lanjut dan pemaparan materi kami persilakan. Tes ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong yang semangat. Ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Tabe salamat linguna latai sambasahujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kasjubata. Harus. Yang saya hormati Bapak Rektor, maaf kalau saya selalu mengucapkan yang saya hormati, selalu saya harus tepat karena saya tahu sulitnya sekolah. Setuju anak-anakku? Setuju dong. Nah, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Palangkaraya, Dr. Andri Elia SE MSI. Terima kasih Bapak yang saya hormati dan saya kasihi, kebetulan tadi mendampingi saya Wakil Bupati Barito Selatan Ibu Ati Judir. Ini gaya milenial, tepuk tangan dulu dong buat beliau. Yang saya banggakan semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir dengan luar biasa. Saya boleh minta berdiri nggak semuanya? Ayo berdiri. Ya, kita berdiri ya. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya Indonesia. Right? Itu yang pertama ya. Saya tanya lagi yang kedua, siapa kita, jawab lagi Indonesia, lebih kenceng. Saya tanya lagi, siapa pemimpin bangsa, tepuk dadanya, saya. Oke? Yes, kita coba tes dulu. Karena saya lihat nih ngantuk nih. Ayo kasih tahu temannya jangan ngantuk. Karena Ibu Ari yang di depan itu selain kece juga cerdas. Jaile, daripada nggak ada yang muji, lebih baik kepedean memuji diri sendiri. Tepuk tangan dulu buat anak-anakku sekalian. Saya coba, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa pemimpin bangsa? Tepuk tangan yang meriah, silahkan duduk. Baik, saya mengawali tadi disampaikan Pak Rektor, saya pernah juga menjadi guru. Jadi menjadi guru itu adalah pengalaman yang luar biasa. Waktu saya keliling Kalimantan Tengah, dalam rangka saya mengikuti Pileg beberapa waktu yang lalu, saya keliling di beberapa tempat begini, Bu, Ibu ingat saya enggak? Kalau guru, kalau dosen, betul ya Pak Rektor, paling ingat sama muridnya itu yang tercantik, ya, ternakal, terpinter, terus apa lagi? Maaf, terbodoh, ya pokoknya yang semuanya pasti ingat. Tapi kalau ordinary di tengah-tengah saya ingat gitu. Oh iya saya ingat, padahal saya lupa. Bu, saya mahasiswanya Ibu loh. Terus di pojok sana, Bu ingat sama saya enggak? Saya mahasiswanya Ibu dulu. Saya sekarang jadi wartawan, Bu. Nah, itulah bangganya seorang guru adalah sosok yang patut digugu dan ditiru. Dan saya terima kasih mengucapkan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Rektor yang memberikan kesempatan dan waktu buat saya pada sore hari ini untuk dapat membagikan sedikit tentang 4 pilar yang dikatakan kalau dulu 4 pilar kebangsaan, sekarang itu namanya 4 pilar Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.
Kenapa demikian? Bahwa 4 pilar ini digagas, dilahirkan oleh almarhum Bapak Taufik Kimas. Dan ini sangat luar biasa. Dan kenapa juga ada yang bertanya, Bu, nggak usah jauh-jauh TA, saya tanya, Bu, ngapain sih Ibu mau sosialisasi di Unpar? Saya bilang saya rindu anak-anak mahasiswa. Karena Soekarno bilang begini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tepuk tangan. Berarti apa? Kenapa saya rindu dengan para pemuda-pemudi? Karena di pundak pemuda-pemudilah masa depan bangsa ini, masa depan Kalimantan Tengah ini menjadi tanggung jawab anak-anakku. Nah, saya juga teringat satu kata yang sangat menginspirasi. Tadi dikatakan sebelum saya menjadi anggota DPR RI, sekali lagi saya pernah jadi dosen. Sebelumnya saya pernah jadi lawyer, ya, mengisi waktu. Jadi hanya lawyer insidentil, karena saya, ibu-ibu, anak-anakku tadi nggak disebutkan. Nama saya Ari Egahni Ben Bahat. Kenapa ada Ben Bahat? Suami saya adalah Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT, sekarang Bupati Kapuas. Saya punya anak banyak, 5. Wow, tepuk tangan dong. Kalau di Senayan ditanya, Bu Ari, kan kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau ketemu pasti nanya, putranya berapa? Kok teman-teman saya putranya 2 gitu kan. Yang satu lagi 3. Tanya saya, Ibu Ari putranya berapa? 5. Hah? Itu anak Bu Ari semua? Ya iyalah, masa anak tetangga? Anak saya. Nah, jadi saya sudah punya mantu 1, ya. Anak saya perempuan, laki, perempuan, laki, laki. Lakinya ada 3, perempuannya ada 2. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya selalu menekankan ada satu filsuf mengatakan begini. Nelson Mandela mengatakan bahwa yang mampu merubah dunia adalah dengan pendidikan. Senjata paling ampuh yang mampu merubah dunia adalah pendidikan. Anak-anakku, saya juga sebagai Bunda PAUD di Kabupaten Kapuas, karena Pak Ben sebagai Bupati Kapuas, saya keliling. Saya selalu menginspirasi anak-anak di Kabupaten Kapuas untuk selalu haus dan lapar dengan pendidikan. Karena apa? Hanya satu-satunya jalan yang mampu merubah nasib dari orang miskin bisa menjadi kaya, itu kalau anak orang kaya ya tenang-tenang saja. Tapi ketika orang miskin harus merubah nasibnya, dia harus bersekolah. Setuju? Tepuk tangan buat anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, dengan landasan ini sekali lagi kembali kepada sosialisasi yang saya sampaikan pada hari ini tentang 4 pilar kebangsaan. Kita ditantang, bangsa kita, kalau dulu kita menghadapi penjajah, yang kita hadapi sekarang adalah bangsa sendiri. Maksudnya ada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, ada yang tahu? Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai dasar dan ideologi negara, sebagai jiwa, ya. Jadi Pancasila itu adalah ideologi atau paham yang paling tertinggi untuk kita mengerti dan memahami bagaimana kita harus mencintai sesama anak bangsa. Anak-anakku ingat, ketika Indonesia mau merdeka, itu tidak hadiah dari penjajah. Tapi semua anak bangsa katakan 3 kata di sana. Merdeka atau mati. Dia nggak tanya tuh, kamu sukunya apa? Warna kulitmu warna apa? Agamamu apa? Tapi semuanya, ya, fisik, darah, nyawa, harta dikorbankan untuk apa? Untuk merdeka. Dan Pancasila menjadi ideologi negara, bukan hanya tanggung jawab para pendahulu atau pahlawan,
tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Pancasila harus dibumikan anak-anakku. Kalau dulu Pak Rektor ada PMP, saya ingat betul ya, pendidikan moral Pancasila. Sekarang nggak ada. Terus dulu ada P4. P4 apa Pak Rektor tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, penghayatan dan pengamalan Pancasila sekarang juga nggak ada kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya saya kira bagi semua, tidak hanya sebagai anggota DPR MPR RI, untuk mensosialisasikan bagaimana memiliki budi pekerti yang baik, bagaimana memiliki pikiran yang baik, mengatakan tidak hanya dengan mulut, tetapi dengan hati, dengan pikiran yang dieksekusi pada tindakan nyata dari hari ke sehari dengan perilaku yang sederhana. Bapak Ibu, kalau saya, anak-anakku, kalau saya sebagai Bunda PAUD, saya selalu menyapa anak-anak. Saya bilang selamat pagi. Itu sederhana sebenarnya. Assalamualaikum. Sekarang enggak pernah anak-anak, ayo sekarang saya tanya yang di sini. Kalau pulang ke rumah ada enggak? Pulang ke rumah, turun dari motor. Mama selamat sore, terima kasih, I love you. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. Nah, hal seperti ini tidak terlambat untuk dilakukan. Saya ingat waktu itu saya memberikan satu teori tentang bagaimana bahwa cinta kasih orang tua itu tidak pernah berhenti. Tapi cinta kasih anak itu stop. Itu alam. Mungkin pernah ya lihat film pendek yang ayah dan seorang anak yang sudah dewasa duduk di taman, anaknya baca koran. Kemudian si ayah tanya, "Itu apa?" "Burung." "Itu apa?" "Burung." "Itu apa?" "Burung." Sampai karena berkali-kali dia bentak ayahnya. "Kenapa sih dari tadi kan saya bilang itu burung? Masa ayah nggak ngerti itu burung?" Terus si ayah masuk ke dalam rumah, dia keluarkan buku, ternyata itu buku diarinya. Dia berikan, "Kamu baca deh." Terus dia baca. Pada suatu hari saya bersama anak saya si Anu, dia bilang nama anaknya, dan saya duduk di taman dan anak saya itu saya pangku. Dia tanya, "Itu apa ayah?" "Burung." "Itu apa?" 44 kali bertanya, dan saya dengan penuh kasih sayang, "Itu burung loh nak. Itu burung yang sedang terbang, itu burung yang sedang mencelok di pohon." Itu saya mau katakan, Pancasila menjadi ideologi negara harus dipraktekkan. Pulang katakan I love you kepada orang tuanya. Tepuk tangan dulu dong. Setuju nggak? Siapa kita? Wow, masih ngantuk. Siapa kita? Siapa pemimpin bangsa? Good. Tepuk tangan yang meriah. Nah, pilar yang kedua. Kenapa dikatakan pilar? Pilar itu adalah tonggak-tonggak utama. Rumah kalau nggak ada pilar akan roboh. Rumah nggak ada soko guru yang menopang, dia akan hancur. Ya, tadi Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dikatakan sebagai apa? Konstitusi. Saya ada di sini pun anak-anakku, saya berdiri atas aturan konstitusi. Undang-undang mengutus saya sebagai anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Tengah, untuk harus melakukan ini. Bukan karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu wajib untuk dilakukan. Tapi selain wajib, bagaimana kita menjadi bahagia? Kita melakukannya dengan cinta. Khalil Gibran mengatakan, cinta yang sempurna tidak ditemukan, tapi bagaimana kita memahami kekurangan orang lain dengan segala keberadaannya. Itulah sebenarnya kesempurnaan cinta. Cile. Romantis juga ya. Tepuk tangan dong. Kok bengong? Di sini sudah, yang mana yang pacaran? Angkat tangan. Yang hadir sama pacarnya angkat tangan. Oh nggak ada. Bohong, pasti ada yang pacaran di sini deh. Ayo angkat tangan yang jujur, yang hadir sama pacarnya saya kasih hadiah.
pasang, maju ke depan. Saya ada yang mau ditanya. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada mana suaranya? Hanya cinta mana? Dengan wow, keren. Maksudnya kenapa saya katakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu adalah sebagai konstitusi negara. Kita pun harus mencintainya untuk memberi landasan yang kuat. Karena dalam pembukaan itu ada termaktub yang tadi menjadi dasar dan ideologi negara. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu harus menjadi falsafah, pedoman, menjadi jiwa bagi seluruh kita. Tadi saya sengaja saya tanya siapa yang punya pacar. Atau gak usah pacaran deh, yang lagi kasmaran. Pasti pengen ketemu terus kan? Pasti kangen terus. I miss you, I love you. Betul gak? Hai honey. Honey apa sayang sih sekarang? Oh babe. Ada yang nyaut. Hi babe, I love you so much. Jadi maksudnya adalah kita juga harus jatuh cinta dengan Indonesia. Kita harus jatuh cinta dengan Pancasila. Kita harus jatuh cinta dengan Undang-Undang Dasar 1945. Supaya apa? Supaya dari hari ke hari kita memberlakukannya dalam tindakan yang sederhana. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 enggak ada di negara lain anak-anakku. Hanya ada di Indonesia. Indonesia luar biasa loh. Tepuk tangan dulu dong. Bangga sebagai anak Indonesia. Ya. Nah berikutnya kita cepat-cepat saja. Yang berikutnya pilar yang ketiga. Apa itu pilar yang ketiga? Nah, siapa kita? Indonesia. NKRI? 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 Siapa kita? Indonesia. Siapa pemimpin bangsa? Tepuk tangan luar biasa. NKRI harga mati. Ini wajib ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Sekali lagi, yang paling penting ketika orang katakan saya cinta Indonesia, berarti hatinya, pikirannya, dan dieksekusi pada tindakan nyata. Saya bilang ya, nih anak-anak gadisku, kalau ada seorang laki-laki ngerayu, sayang, aku cinta sama kamu. Tes dulu. Ada tugas yang diberikan Pak Rektor. Ya, saya tahu betul ketika saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum banyak tugas-tugas. Ketika ngerjain tugas, kerjain dulu pacarnya. Beb, tadi kan beb katanya, betul ya? Beb, aku punya tugas loh. Jadiin bucin dulu. Setuju nggak? Tepuk tangan dulu dong. Ngetesnya begitu anak-anakku. Kalau nggak mau jadi bucin bohong. Nih kerjain. Nah begitu juga. Maksudnya adalah ada kesatuan rasa, ada kebersamaan, ada kesatuan. Sehingga yang dikatakan NKRI harga mati dari Sabang sampai Merauke itu tidak boleh terpecah belah. Kita sudah kehilangan ya Timur Leste. Apapun adanya tidak boleh ada yang keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekarang saya Ari Egahni Ben Bahat ada di Komisi 3. Sebelumnya saya ada di Komisi 1. Karena saya perempuan, di Komisi 1 itu perempuannya hanya berlima. Di Komisi 3 ini juga berlima. Tapi yang lumayan bawel, lumayan cerewet itu adalah saya. Jadi kalau cari di DPR RI, cari Ibu Ari Dayak. Itu pasti orang tahu.
Karena yang paling cerewet nih Pak Rektor, kemarin pada tanggal 30 Januari 2020 ketika RDPU dengan Kapolri, saya bicara tentang keadaan peladang tradisional, tentang kearifan lokal Kalimantan Tengah. Saya bilang ini adalah warisan budaya. Sebelum Indonesia merdeka, kearifan lokal ini sudah berjalan dan tidak ada karhutlah. Dan saya minta ada pendekatan yang humanis. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, tidak begitu lama Pak Kapolda, Pak Dedi itu memberikan kelonggaran untuk peladang tradisional boleh membakar lahan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ada perda inisiatif dari DPRD provinsi, kemudian diikuti pergub, perbub, perwali. Luar biasa. Saya tidak katakan itu perjuangan saya, tapi paling tidak sebagai seorang representasi wakil rakyat dari Kalimantan Tengah, saya sudah bicara kebutuhan Kalimantan Tengah. Saya sudah teriak apa yang menjadi gambaran Kalimantan Tengah. Tadi Pak Rektor katakan, anak-anakku tadi dengar bahwa saya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Ketika di Komisi 3, saya punya senioran, Pak Desmond itu angkatan 86 Universitas Lambung Mangkurat. Saya angkatan 87. Maksudnya saya ingin katakan, orang boleh katakan kita orang kampung karena kita dari Kalimantan. Orang boleh katakan, oh ini anak Unpar, mungkin pikiran orang, nggak ada apa-apanya lah, nggak bisa apa-apa. Dalam pikiran orang di Jakarta sana anak-anakku. Tapi ketika kita mengasah diri, ketika kita mempunyai kemampuan dan mau belajar dan tidak boleh takut, tidak boleh menyerah. Jangan menyerah, boleh dong. Berdiri dulu, kita nyanyi lagu Jangan Menyerah. Tepuk tangan, biar semangat ya. Masih ada waktunya nggak? Masih belum. Siapa yang hafal boleh dampingin saya di sini. Ayo, penyanyinya Unpar mana? Saya enggak hafal syair awalnya. Ayo, sini. Kasih mikrofon. Ayolah. Saya kasih hadiah. Saya kebetulan juga seorang desainer batik. Benang bintik. Saya kasih desain terakhir saya. Yuk sini, temenin ibu. Ayo, come. Mana syairnya? Cari. Jangan menyerah. Ayo mainin organnya. Jangan menyerah. Betul ya? Mana? Ini aja. Yuk, kamu yuk. Gimana? Syair awalnya gimana? Sini nak. Nah, ini kasih hadiah satu. Ya, kasih hadiah satu. Ya, biar semangat semuanya ya. Kalau kita di tengah pandemi COVID-19 ini bisa stres anak-anakku. Jadi saya senang bertemu dengan wajah-wajah yang penuh semangat. Sehingga saya ingin kita sosialisasi 4 pilar hari ini bukan satu beban, tetapi mengerti dan memahami bagaimana cinta dengan Indonesia, tetapi juga dengan kegembiraan. Nah, ya, ayo. Dari awal. Terus, oke. Yuk, semuanya cari Google-nya. Tadi Pak Rektor katakan jendela dunia itu dari mana? Dari IT, dari Android yang anak-anakku miliki, semua bisa tersingkapkan. Yuk buka syairnya Jangan Menyerahnya si The Massive ya. Yuk, bisa? Oh. Karena kita tidak ingin menyerah ya. Waktu itu di Komisi 1 saya rapat dengan Menhan Pak Prabowo
Waktu itu Natuna mau diserang sama RRT, saya ingat betul. Jadi semua anggota Komisi 1 termasuk saya, Pak Menhan kita nggak setuju. Apapun adanya kita harus lawan. Natuna tidak boleh diserahkan. Kita sepakat. Yuk kita nyanyi. Jadi kita tidak boleh menyerah ya. Apapun keadaannya, NKRI harga mati. Siapa kita? Indonesia. Siapa pemimpin bangsa? Saya. Good. Sekarang kita nyanyi bareng. 1, 3. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Mana suaranya? Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Saya mau dengar suara laki-laki. Laki-lakinya mana? Oh, ini enggak laki-laki. Hidup adalah anugerah. Hidup ini melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan Mana suara menunjukkan cewek-ceweknya mana? kebesaran dan kuasanya bagi yang banyak yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah. Mana nada? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ulangi, jangan menyerah. Sana. Ya semuanya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa. NKRI Harga mati. Yes, silahkan duduk. Jadi sekali lagi apapun adanya, sebagai anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ya. Merdu sekali. Namanya siapa nak? Ayu. Ayu. Namanya Ayu. Tapi wajahnya juga Ayu seperti orangnya. Tepuk tangan dong. Nah. Handphone ibu mana? Berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang terakhir. Soko guru penopang bagaimana kita sebagai anak bangsa punya kewajiban yang sama untuk mengerti dan memahami dan membumikan ajaran ini tiap-tiap hari, yaitu kita baca sama-sama 1, 3. Sebagai Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Kata lainnya maksudnya adalah bahwa walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Ingat ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya mau katakan, dari Sabang sampai Merauke ada 1.228 suku bangsa. Jadi ada 1.228 suku. Ada 17.000 sekian pulau. Bayangkan. Kalau
semuanya berpikir tentang ego diri, maka akan terpecah belahlah bangsa ini. Tetapi kita punya satu falsafah negara. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu Bali, ada yang Hindu Kaharingan, ada Buddha. Suku, agama, ras, golongan, warna kulit tidak membuat kita berpisah satu dengan yang lainnya. Ingat anak-anakku, bagaimana bangsa ini kuat, bagaimana bangsa ini menjadi satu bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Kita mau katakan, kamu adalah aku adalah kamu. Kita adalah Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Oleh karena itu, ingatlah selalu dengan semboyan ini yang memperkuat keberagaman yang ada. Mempererat silaturahim. Sebaik-baiknya orang katanya, kalau memutuskan silaturahim, itu akan hancur hidupnya. Tapi ketika selalu menyambung silaturahim, maka dia menjadi pribadi yang istimewa di mata teman yang lainnya, juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Saya yakin dan percaya anak-anakku dengan 4 pilar MPR RI ini yang menjadi gambaran, walaupun saya tidak menguraikan dengan panjang lebar, mampu, yang tadi mungkin anak-anakku datang berpikir, paling ibu itu cerita dongeng. Tapi ketika pulang, mari punya kesadaran yang sama. Diawali dari diri sendiri. Kalau nanti ketemu orang tua, bagi yang muslim ucapkan, Assalamualaikum ma. Assalamualaikum pa. Yang non muslim bilang, selamat sore, selamat malam papa mama, terima kasih. Hari ini tadi kami dikasih sosialisasi 4 pilar oleh Ibu Ari Egahni Ben Bahat yang cerewet itu. Bener gak? Loh kok diem? Saya kalau diem itu gak ngerti apakah anak-anakku kagum atau anak-anakku sudah boring. Saya tanya dulu, sudah bosan? Oh belum. Kagum? Oh, tepuk tangan dong. Saya juga kagum sama anak-anakku, luar biasa. Jadi saya katakan, saya sekali lagi berpesan. Anak-anakku di sini yang orang tuanya di sini atau orang tuanya ada di kabupaten mana atau bahkan ada mungkin yang dari seberang pulau. Nanti pulang dari sini, telepon kalau yang jauh. Bilang, Mama terima kasih ya aku bisa kuliah di Unpar. Karena mama papa sudah mendukung aku. Terima kasih untuk cinta kasih yang begitu besar. Kalau enggak karena mama papa aku enggak akan bisa begini. Itu baru anak yang mengerti tentang 4 pilar. Setuju? Tepuk tangan yang luar biasa. Siapa kita? Siapa pemimpin bangsa? Yes. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung cepat saja daripada nanti keburu maghrib. Saya ingin membuka untuk sesi tanya jawab, silahkan. Baik, langsung saja setelah pemaparan kita akan membuka diskusi tanya jawab. Untuk teman-teman semua, sesi ini saya buka untuk 3 orang penanya. Adakah yang ingin bertanya? Saya persilakan. Silakan, yang di ujung. Tes 1.
Ya, selamat sore. Mohon izin Ibu, ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya dari Fakultas Hukum. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh generasi penerus bangsa yang menjadi agen perubahan dalam kekokohan bangsa Indonesia dengan mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Tes ya. Baik, selanjutnya saya kan 3 ya, biar kita kumpulkan. Ya, yang perempuan. Yang kedua. Ayo, yang silakan. perempuan, silakan tuh yang di tengah. Namanya dulu ya, Nak. Sip. Nanti yang bertanya saya kasih hadiah ya. Nanti kalau Ibu kesini lagi udah pakai batik Ibu, oh itu tuh yang tanya kemarin gitu kan. Baik, perkenalkan nama saya Oksana Felicia Agustin Kamelu. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Apa tanggapan Ibu terhadap keadilan di Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui, Pancasila sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sampai saat ini, keadilan di Indonesia masih belum benar-benar ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bahkan keadilan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kemudian, hal apa yang harus kami lakukan sebagai pemuda untuk memicu rekan-rekan di sekitar kami untuk lebih menjunjung tinggi keadilan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang di pojok sana, ya silakan. Silakan. Baik, selamat sore semuanya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat lingkungan latai, salam sewujud kerana Malempang. Adil kata lino baca remik saruga basengat kaju batal. Harus. Namanya ya, Nak? Baik, perkenalkan nama saya Mula Warman, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berbicara tentang Pancasila dan 4 pilar, tentunya kita ketahui bahwasannya sebelum sidang BPUPKI, sehari sebelum sidang BPUPKI, banyak bangsa atau banyak masyarakat Indonesia menginginkan bahwa bangsa kita ini sebagai negara Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai negara federal. Nah, lalu pada saat itu Soekarno memikirkan tentang bagaimana dasar negara ini sehingga dicetuskan pada 1 Juni 1945 yaitu Pancasila. Begitu sejarahnya. Dan saat ini sudah kita bahwa ada yang disampaikan oleh ibu tadi, dan materi ini sangat luar biasa sekali untuk kami semua. Tetapi ketika kita melihat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika itu saya rasa hampir sama dengan Pancasila. Kenapa tidak digabungkan saja di Pancasila supaya tidak memperbanyak ketatanegaraan dalam suatu bangsa seperti itu, yang mengakibatkan kita memboroskan finansial dan sebagainya. Itu yang pertama. Setelah itu, bagaimana, apakah sebenarnya Pancasila ini lebih besar doktrin negaranya daripada 4 pilar yang ada yang telah Ibu sampaikan? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf, ulang yang terakhir tadi. Oke. Apakah doktrin daripada Pancasila ini minim atau sangat banyak sekali dibandingkan dengan 4 pilar yang disampaikan Ibu tadi? Terima kasih. Ya. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah dulu dong buat teman-temannya yang luar biasa ya. Nanti yang 3 orang boleh menghubungi TA saya, SAA saya di depan, nanti dapat cindera mata. Baik, yang pertama adalah Haryanto. Apa yang dapat dilakukan oleh generasi penerus bangsa dalam mengimplementasikan 4 pilar tiap-tiap hari? Nah, Haryanto, tadi Ibu ada nyentil sedikit bahwa 4 pilar ini harus dibumikan
Berarti maksudnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam satu tindakan nyata yang sederhana. Saya tadi ada menyinggung bagaimana cinta kasih orang tua kepada kalian. Kalau nggak cinta kasih orang tua, kalian nggak akan bisa kuliah, anak-anakku. Nah, itu hal sederhana adalah bagaimana bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua, dan menginfluence orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita nggak bisa, anak-anakku seperti ibu sekarang. Contoh begini, ibu ngajarin anak ibu. Ibu tadi punya anak berapa? 5. Anak ibu yang keempat waktu itu kelas 3 SD. Namanya Brian Bramantio Bahat. Sekarang kelas 3 SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang. Waktu itu dia kelas 3 SD, gemuk, gendut, kayak Boboho. Tahu ya Boboho ya? Jadi sehari-hari ibu kan ngajarin dia setiap pulang sekolah. Karena pada hari itu ibu capek. Setelah ngajarin dia, ibu masuk kamar. Kemudian di rumah yang membantu ibu di rumah bilang, Bu, diketok pintu kamar. Bu, ada tamu. Ibu bilang ibu nggak ada. Ibu keluar. Nakal ya ibunya ya. Tapi saya jujur loh. Maksudnya ini contoh. Terus yang ini bilang, ibu lagi keluar, ada pesan dari siapa? Si Brian yang kelas 3 SD ikut dong, cek ke pintu. Terus dia datang ke kamar saya. Mama. Saya buka dong. Kenapa nak? Mama, aku mau tanya. Mama kan ngajarin aku gak boleh bohong. Tapi mama tadi suruh si mbak bohong. Kayak ditampar loh muka saya. Ini contohnya. Bagaimana generasi penerus harus menginfluence tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Bisa menginfluence hal-hal yang positif supaya temannya mempunyai pribadi yang lebih baik, tidak kena narkoba. Ingat, di sini ada yang ngerokok, angkat tangan jujur. Hai, ingat-ingat yang perokok. Merokok itu konon katanya sebagai jembatan emas orang menjadi Nah, saya bukan nakut-nakutin loh. Tapi karena saya hati seorang ibu, saya nggak mau anaknya jadi korban narkoba. Nggak punya masa depan. Oke? Nah, jadi Haryanto jawabnya adalah, sekali lagi, mengimplementasikan dengan hal-hal yang sederhana tetapi benar-benar mampu menjadi pribadi yang menginfluence orang lain, menjadi contoh dan teladan. Tidak dengan kata-kata, kalau toh dengan kata-kata harus linier dengan perbuatan. Setuju? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tepuk tangan dong untuk Haryanto. Kemudian yang berikut dari Oksana, tanggapan ibu tentang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah itu apa upaya kita untuk mewujudkan keadilan di Indonesia, karena kita melihat banyak ketidakadilan. Anak-anakku, sila kelima berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah falsafah negara. Pancasila adalah ideologi negara. Dari 4 soko guru, tadi ada juga, nih terjawab nih yang berikutnya. Kenapa nggak Pancasila satuin aja tuh sama Bhinneka Tunggal Ika? Anak-anakku, kalau meja punya kaki berapa? Kakinya berapa? 4. Bayangin kalau meja kakinya 3. Goyang-goyang gak? Goyang. Nah, jadi saya mau katakan adalah keadilan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku, pemimpin bangsa dari Bung Karno sampai sekarang Pak Jokowi memimpin tadi suku bangsa, ada berapa tadi? Ada yang dengar? 1228. Saya enggak tahu kalau di Google sekarang, itu data yang saya pegang. Ya. Siapa yang jawab 1228? Nanti saya kasih hadiah. Oh,
Oh ini, siapa Mas namanya? Bagas. Ganteng sekali kayak Katon Bagaskara ya. Bagas nanti ambil ya dia di sana ya. Tepuk tangan dong buat Bagas. Nah, suku bangsa aja 1228. Kemudian pulau 17.000 sekian. Sekarang saya ndak usah bicara sebagai presiden. Saya bicara sebagai seorang ibu dari 5 orang anak. Apakah saya bisa berkeadilan sosial kepada 5 anak saya? Belum tentu bisa. Keadilan itu absolut milik Allah Subhanahu wa taala, milik Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dengan adanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, ini harus memampukan kita bersama-sama sebagai anak bangsa membantu presiden kita, pemimpin yang sudah kita pilih secara konstitusional dan legitimate untuk kita dukung, untuk kita topang memimpin bangsa ini dari Sabang sampai Merauke supaya merasakan keadilan yang merata baik secara sosial, ekonomi dan seterusnya. Jadi ini butuh proses, dan proses ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Pak Jokowi sendirian anak-anakku, tapi juga dilakukan oleh anak-anak muda. Tadi dikatakan Bung Karno, kalau orang tua dikasih 1.000 bisa cabut Semeru, tapi hanya 10 pemuda bisa goncang apa? Goncang dunia. Banggalah jadi pemuda sebagai tulang punggung bangsa ini. Tepuk tangan buat anak-anakku. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu dibutuhkan peran serta semuanya. Ya. Dan perlu juga saya mau sampaikan, tadi Pak Rektor mengatakan jangan demo-demo yang gak penting, betul. Tetapi menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang jelas, dengan kemampuan akademik yang patut dan santun, saya anggota DPR RI, MPR RI akan mendukung dan menopang. Asal benar. Kalau gak benar, kita gak akan approve. Sepakat gak? Nah, memberikan kritik dan masukan bagaimana supaya berkeadilan sosial bisa, asal disalurkan pada wadah yang benar. Di sini ada BEM, ada apa lagi? Nah, salurkan melewati itu. Saya yakin dan percaya kalian adalah calon pemimpin bangsa pada saatnya. Kemudian dari Mula Warman, Pancasila 4 pilar sebelum sidang BPUPKI, betul. Ini sejarah mencatat bahwa tadinya ada mau jadi negara Islam, kemudian mau jadi negara federal. Akhirnya Bung Karno menyampaikan pada 1 Juni 1945 apa 6? Ayo, siapa yang bilang 5 tadi? Nah, itu dikatakan pada 1 Juni 1946 Bung Karno menyatakan bahwa dasar negara, ideologi negara adalah Pancasila. Pancasila is Pancasila. Pancasila only Pancasila. Pancasila just Pancasila. Tidak ada yang lain. Hubungan kita kepada Allah menurut agama kita adalah hablum minallah. Bagaimana kita berhubungan secara manusia hablum minannasnya, termasuk bagaimana mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila. Di sana ada gotong royong, ada kebersamaan. Setuju? Tepuk tangan buat kita semua. Pancasila nggak ada di Malaysia, Pancasila nggak ada di Singapura, nggak ada di Eropa, cuma ada di Indonesia. Banggalah jadi bangsa Indonesia. Banggalah punya Pancasila. Siapa kita? Indonesia. Siapa pemimpin bangsa? Oke. Kemudian doktrin Pancasila, Mula Warman mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi satu kebawasan secara tata negara. Kenapa tidak digabungkan? Nah, tadi terjawab sedikit ilustrasinya bahwa kenapa Soko Guru pilar itu terdiri dari 4 supaya dia kokoh. Ya, saya analogikan
Kalau bangun rumah segi 4 dia lebih kokoh. Bayangkan kalau segi 3. Kamar tidurnya nyempit gitu dong anak-anakku. Betul nggak? Lebih nyaman segi 4 kan? Nah, maksudnya dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara itu implementasinya dalam ketatanegaraan tidak ada satu departemen, satu kementerian atau apapun. Jadi tidak ada berkaitan dengan keuangan negara. Ya, tetapi bagaimana pilar itu terdiri dari 4 saling melengkapi. Ya, kalau Pancasila, nah saya tanya, ada kemarin Putri Indonesia nggak hafal Pancasila loh, kasihan banget. Nih, sini sayang, sini. Sini, siapa namanya? Ya, ya. Yuk. Maju, maju. Ayo maju, maju. Jangan malu, malu. Nah, namanya siapa? Nama saya Anggira Ajani Fakultas? dari Fakultas Hukum. Kalau fakultas hukum itu kayak ibu ini luar kepala, kerjaannya kan menghafal KUHP, bukan kasih uang habis perkara loh. Kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, ibu ngajarnya hukum perdata, ngajarnya hukum agraria, ngajarnya hukum adat. Nah, ibu selain sebagai anggota Komisi 3, ibu juga sebagai anggota Badan Legislasi yang mengeksekusi rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Salah satunya adalah rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang sudah masuk dalam mau masuk kepada pembahasan tahap 2 dan ini akan dieksekusi menjadi undang-undang hukum adat. Jadi harus hafal. Sekarang ibu tanya, namanya siapa tadi? Anggira, Bu. Anggira yang cantik. Anggira, supaya jelas, ya, kita bedakan dulu. Sebutkan kelima sila dari Pancasila. 1, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, cerdas Anggira loh dari Putri Indonesia yang gak hafal itu. Betul gak? Tepuk tangan, duduk, duduk. Terima kasih, Bu. Iya, kenapa kamu kok begini-begini? Cukup saya, Bu. Nervous ya? Enggak, salah pun gak dimarahin kok. Enggak, nilainya A jadi C. Dapat hadiah ya. Nah, Pancasila jelas, tadi ada 5 sila. Saya hanya mau katakan, itu confirm. Jelas, lugas, mengatur semuanya, dan berbeda dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah mempersatukan keberagaman. Mungkin tadi disamakan dengan sila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia. Tapi dia berbeda dalam arti ini adalah pemahaman dari segi budayanya. Bagaimana Indonesia juga mempunyai budaya yang luhur yang harus dipertahankan untuk semua anak bangsa bersatu padu dengan keberagaman yang ada. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda warna kulit, tidak menjadi musuh, tidak menjadi terpecah belah, tetapi tetap mengatakan walaupun kita tidak sedarah, kita adalah bersaudara. Sekarang kita ulangi, walaupun tidak sedarah, kita adalah bersaudara. Oke? Dan terakhir itu dikatakan doktrin Pancasila dibandingkan dengan 4 pilar. Kenapa Pancasila menjadi yang pertama? Karena dia memang menjadi pilar yang pertama sebagai dasar dan ideologi. Sekali lagi, nilainya sangat tinggi, ya. Tetapi yang paling tinggi dari semuanya bagaimana implementasi anak-anakku dengan keberagaman yang ada, pasti agamanya ada yang berbeda. Kalau Islam harus jalankan ibadahnya dengan betul, sholatnya 5 waktu dengan betul, hidupnya juga betul, itu baru betul. Yang Kristen sekarang online, karena online males ngadep TV, benar nggak? Berasa nggak ke gereja? Banyak sekali alasannya ya. Tapi beribadah adalah yang utama. Nah,
Pancasila itu doktrin tertinggi menjadi ideologi dan dasar negara. Saya kira itu ya yang bisa saya bagikan buat kita pada sore hari ini. Dan karena sekarang sudah mau dibuka lagi, udah cukup baik. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kenapa nak? Boleh satu aja, bonusan. Kasihkan mikrofonnya. Nih, sini anak ganteng sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Fakultas Kedokteran. Izin bertanya Bu, dan terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa. Sejatinya adalah mahasiswa dianugerahi oleh idealisnya, dianugerahi oleh pemikiran yang merdeka tanpa dibatasi oleh siapapun. Dan sejatinya mahasiswa harus berlandaskan moral dan harus berlandaskan intelektual seperti itu. Pertanyaan saya mungkin ada dua Bu sebenarnya. Yang pertama adalah karena kami tahu bahwasanya Ibu sudah pernah melalui dan pernah berstatus mahasiswa, jadi harapannya mudah-mudahan kami relate sama Ibu dan Ibu relate sama kami. Yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu dan pandangan Ibu dengan tuntutan kepada mahasiswa, yaitu bahwasanya sejatinya sejarah telah mencatat gerakan mahasiswa selalu dibutuhkan oleh bangsa kita ini. Seperti itu. Tadi mungkin saya sempat mendengar dari Ibu bahwasanya Ibu sangat apresiasi dan menerima terhadap gerakan mahasiswa yang dalam arti bentuknya demo gitu. Demonstrasi bukan berarti negatif tapi positif. Karena sejatinya pun mahasiswa bergerak pun tanpa intelektual gitu. Maksud itu dia tidak hanya moral tapi berintelektual. Selalu membuat kajian, selalu konsolidasi sebelumnya, selalu berdiskusi sebelumnya. Serta ketika aksi pun ada manajemen aksi juga gitu. Tapi jadi tanpa asal aja gitu Bu. Jadi saya ingin minta pandangan Ibu, bagaimana menurut Ibu dengan gerakan aksi mahasiswa itu sendiri? Tadi kata Ibu apresiasi, tapi dengan cara yang benar. Ya gimana yang cara tidak benar gitu loh. Jadi saya bertanya itu. Karena sejatinya Bu, mungkin dari berita-berita yang sudah ada terjadi kerusuhan. Jadi kalau kerusuhan itu bukan terjadi karena mahasiswa, tapi ada oknum yang memancing atau dan lainnya. Jadi menurut saya itu bukan salahnya mahasiswa. Karena kami mewakili hak rakyat seperti itu. Kedua adalah pertanyaannya, kita mungkin membawanya lebih spesifik. Kemarin-kemarin kita sudah banyak melakukan aksi mahasiswa. Teman-teman kita di mahasiswa di pusat ke Senayan pun turun dengan menggunakan aksi yang menurut saya sudah ada manajemen aksinya dengan kesepakatan tanpa ada kerusuhan. Tapi yang kita lihat di berita nasional pun ya tidak disambut dan tidak diterima dan tidak dipersilahkan masuk ke gedung kita bersama ya mungkin ya, gedung kita bersama. Dan juga tidak ada perwakilan rakyat kita yang menerima atau menyambut keluar. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya ada apa sebenarnya Ibu gitu? Ada Itu apa? kapan ya? Kalau boleh tahu. Maksudnya itu gini Bu, maksudnya adalah mungkin kita bicara waktu. Maksudnya itu misalnya ada aksi 1 jam dan tidak disambut dalam 1 jam itu. Jadi kayak sampai berlarut sampai malam lah, karena kan kami itu menunggu dari mahasiswa kan menunggu bahwasanya ada sambutan, ada tanggapan atau respon seperti itu Bu. Tapi kan sampai lama, sampai ada rusuh dulu, baru ada tanggapan di sehari kemudian, baru diterima audiensi dan barulah sebenarnya kenapa harus seperti itu gitu Bu? Kenapa nggak diterima langsung diterima saja gitu loh? Karena kami ingin beraudiensi, ingin menyampaikan aspirasi saja, gitu sih Bu. Cukup, terima kasih banyak Bu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Muhammad Ridho, nama yang baik sekali dan orangnya ganteng. Mahasiswa kedokteran ya nak? Sudah semester berapa? Semester 7. Luar biasa, tepuk tangan buat Muhammad Ridho. Jadi anak-anakku, saya ada di sini sekarang. Saya sudah pernah jadi mahasiswa. Dan saya sudah pernah jadi dosen, dan saya sekarang jadi anggota DPR RI yang ketemu dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan akademik yang luar biasa, yang memiliki jiwa bebas dan idealisme. Itulah sejatinya seorang mahasiswa. Saya dulu waktu mahasiswa, saya aktif di LBH, makanya saya sempat jadi lawyer, ya. Itu juga yang menghantarkan saya sebagai modal dasar saya sekarang ada di Senayan. Ada di parlemen. Nah, tadi saya mengatakan bahwa
mahasiswa itu boleh kok demo. Caranya bagaimana? Caranya suarakan dengan aspirasi, buat naskah akademik yang benar, tidak boleh anarkis, ikuti peraturan undang-undang yang ada, dan ketika misalnya melakukan demo, cek betul yang ikut demo. Karena biasanya kalau mau demo harus lapor dulu nak. Lapor ke pihak aparat penegak hukum, kepolisian, dalam hal ini jumlahnya misalnya 30 orang atau 50 orang. Cek. Kalau ada yang tidak dikenali makanya rawan ditunggangi. Kalau di Jakarta kan tidak bisa terkontrol. Ketika demo mahasiswa murni yang maju, ada oknum-oknum yang berkepentingan yang menunggangi, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun adanya, Indonesia adalah negara hukum, ada aturan hukum yang mengaturnya. Yang jadi korban siapa? Bukan siapa-siapa, kembali mahasiswa yang tadi yang menjadi inisiator demo itu. Jadi maksud saya harus betul-betul dengan kajian yang baik. Di sini ada BEM, ada apa lagi tadi? DPM, salurkan melewati organisasi ini, bicara semua. Coba lihat kalau film-film Indonesia zaman pergerakan, nggak seru kalau nggak mahasiswa tepuk-tepuk meja. Setuju nggak? Saya sangat setuju. Itu juga menjadi rem, menjadi checks and balance, menjadi satu keseimbangan bagi penguasa misalnya. Nggak boleh disumbat. Dan ini menjadi stimulan positif bagi seorang pemimpin. Harus ada menjadi penyeimbang. Kemudian yang berikut, kenapa Bu kalau di Senayan ada demo rame dulu baru diterima. Nah, ini menarik anak-anakku. Saya nggak belain karena saya sekarang jadi wakil rakyat. Dulu saya juga punya pikiran seperti itu. Tapi ketika saya sudah masuk, saya baru menyadari. Ternyata menjadi anggota DPR RI itu tidak cukup hanya bermodal ganteng, hanya bermodal cantik. No. Gak ada nilai. Gak ada edit value katanya. Gak ada nilai tambah. Tapi juga harus cerdas, harus parle, berbicara kayak ibu nih. Banyak bacot. Tapi yang berkualitas. Sehingga gak malu-maluin Kalimantan Tengah. Betul gak? Sekarang saya mau tanya, saya malu-maluin Kalteng gak? Enggak dong, Cila. Bangga gak Kalteng punya saya? Saya satu-satunya perempuan loh. Ayo, ini banyak perempuan di sini. Nanti ikutin jejak ibu ya. Harus berani. Amin. Semoga diijabah doanya. Nah, sekali lagi, anggota DPR RI itu banyak sekali tugasnya anak-anakku. Kami di sana ada 11 komisi. Dari komisi 1 sampai komisi 11. Kemudian ada beberapa badan. Kayak ibu merangkap. Tidak semua anggota DPR RI itu anggota komisi pasti. Tetapi belum tentu menjadi anggota badan. Ibu karena sebagai sudah diingatin mau maghrib. Jadi cepat-cepat aja ya. Saya hanya mau sampaikan intinya tugas anggota DPR RI itu sangat banyak. Dan jangan dikira kami itu 9 to 5. Maksudnya dari 9 terus jam 5 pulang. Enggak. Kadang-kadang nih kayak undang-undang cipta kerja. Bisa sampai jam 1 malam anak-anakku. Jadi pemahaman ini yang membuat tidak semua masyarakat dan rakyat Indonesia mengerti. Nah saya hanya mau kasih tahu bahwa anak-anakku adalah orang-orang cerdas, orang-orang terdidik. Jadi pahami itu, tetapi tetap diingatkan supaya jangan sampai demo ini meledak menjadi satu seperti bom pada saatnya baru diterima. Saya sepakat, ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena waktu yang memisahkan kita karena sebentar lagi maghrib.
Saya memohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Tetap semangat dan jadilah insan yang berguna bagi orang tua, bagi Kalimantan Tengah, bagi Indonesia. Siapa kita? Siapa pemimpin bangsa? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu penyerahan buku secara simbolis dari Ibu Ari Egani kepada 5 orang yang telah ditunjuk untuk mewakilkan. Dipersilakan maju ke depan. Silakan. Tadi kan Ibu hanya menjelaskan dengan sedikit. Ini dipelajari. Nanti anakku setelah mempelajari bisa juga seperti Ibu ngajarin. Mungkin nggak ngajarin temannya, tapi ngajarin anak-anak SMA, ngasih tahu ini loh sosialisasi, ini loh 4 pilar ya. Silakan kembali ke tempat. Sekian pemaparan dari narasumber kita, Ibu Ari Egani, yang sangat luar biasa. Bisa kita berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih. Saya Nita Maulina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Anak-anakku, barangkali ada kegiatan di Jakarta. Kalau saya ada di Jakarta, dikabarin saja ya. Kita bisa ketemu di sana. Kunjungin aja sekali-sekali biar nginjek Senayan, ketemu di DPR RI. Punya mimpi dong, bisa jadi anggota DPR RI juga nanti ya. Siap. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu yang telah menyampaikan. Terima kasih banyak. Semoga menjadi edukasi untuk kita bersama dan juga mungkin menjadi pengingat untuk Ibu atas aspirasi teman-teman tadi, apa yang ditanyakan, kemudian nanti bisa disampaikan di parlemen kayak gitu. Tadi juga pesan terakhir dari Ibu, kalau main ke Jakarta, main-main ke Senayan, boleh itu dicoba kayak gitu. Ya, acara selanjutnya kita karena diawali dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Kepada Saudara Iqbal, kami persilakan. Selamat sore. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore ini, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa. Izinkan saya memandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita foto bersama semua. Mungkin saya MC undur diri dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang foto. Mungkin masing-masing ada lembaga mungkin ya. Tidak ada perwakilan mahasiswa. Silahkan maju ke depan. Kita tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, mungkin kalau yang belakang susah bisa diwakili dengan yang depan. Oh, kesana ya? Oh ya, untuk yang mau foto bisa di depan rektorat saja, di halaman. Semuanya. Ya, silakan dibawa barang-barang. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo. Ayo kawan-kawan. Karena sudah sore. Cik. Ya teman-teman, diharap dibawa langsung ya barang-barangnya, takut tertinggal. Teman-teman mundur lagi. Dari atas kan? Halo, cek. Spanduknya lurusin, terima kasih. Tarik, yes. Ibu dan teman-teman, pertama, ya sudah lurus itu, terima kasih. Pertama, gaya pertama masih cantik-cantikan ganteng-gantengan ya, hadap kamera. Yang kedua, NKRI harga mati, tangannya dikepal ke atas. Take one dalam 1, 2, 3. Kamera utama. Tahan. Yang dikepal NKRI harga mati, semua dikepal. Ulang lagi 1, 2, 3. NKRI harga mati. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Untuk peserta, sekalian. mohon jangan meninggalkan tempat dulu. Kalau ada lagi yang mau berfoto silakan, nggak apa-apa dengan ibu. Spanduknya tahan bro, tolong bro. Sekali lagi diminta untuk para peserta jangan meninggalkan tempat dulu. Thank you bro, tolong bro. Tetap menjaga jarak. Lari bro. Yang belum silakan kloter kedua ya. Jangan terlalu melebar ke samping. Ke arah belakangnya ibu ya, jaga jarak jangan lupa. Yang mau ikut, ayo rekan-rekan. Cewek-cewek yuk.
2 kali take ya. Take pertama cantik-cantikan ganteng-gantengan, yang kedua NKRI harga mati. Take pertama 3, 2, 1. Take kedua NKRI harga mati di kepala dulu. NKRI harga mati 1, 2, 3. Thank you. Rekan-rekan jangan lupa ya mendatangi meja absen sebelum pulang.